Ya, ada salah seorang tabi'in yang bernama Wahab ibnul Ward rahimahullah. Beliau kalau tidak salah meninggal tahun 153 Hijriah. Tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Lau qumta qiyama sariyah ma yanfa'uka hatta tanzura ma yadkhulu fi batnika ahalalun aw haram." Seandainya kamu sholat seperti tiang, sholatnya enggak bergerak-gerak, khusyuk sekali kayak tiang, maka tetap sholat gaya kayak gitu itu tidak bermanfaat sampai kamu melihat apa yang masuk dalam perutmu. Dan satu saat, ini diceritakan oleh Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau nukil dari sebuah riwayat, dan ini riwayatnya sebagian juga diceritakan dalam Sahih Bukhari, tentang Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar, beliau adalah seorang khalifah. Beliau tidak miskin, orang yang nasabnya tinggi, kemudian perjuangannya untuk Islam luar biasa besarnya, sampai Rasulullah SAW puji beliau, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Aku tidak merasakan sebuah manfaat harta seperti manfaat hartanya Abu Bakar. Dan beliau selalu menjadi orang terdepan dalam pembelaan kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW pilih beliau sebagai Thaniyatnain, dua orang yang ikut berhijrah bersama Nabi SAW. Salah satu dari dua orang yang berhijrah di saat itu, disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah, dan Abu Bakar sudah pengen hijrah sebelumnya, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Sabar dulu. Abu Bakar pengen hijrah duluan, tapi Rasulullah SAW tahan, entar dulu, belum datang izinnya. Begitu diizinkan Nabi SAW oleh Allah untuk hijrah, datang ke rumah Abu Bakar siang hari di terik panas yang sangat, orang-orang lagi istirahat, dan beliau menggunakan penutup muka. Datang ke Abu Bakar, kemudian dikatakan, ini sudah datang izin untuk hijrah ke kota Madinah. As-suhbah ya Rasulullah, kata Abu Bakar, apakah antum pengen aku temani? Maka Rasul mengatakan, iya, aku sudah siapkan 2 tunggangan untuk kita berangkat. Kata Rasulullah SAW, aku minta yang jatahku tak bayar. Kemudian mereka berangkat berdua. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau orang yang hati-hati dari urusan rezekinya. Beliau punya seorang budak yang dibebaskan dengan syarat transaksi. Namanya mukatabah. Kalau kita belajar ilmu fikih namanya mukatabah. Budak yang ingin membebaskan diri dari tuannya dengan bayar dengan kesepakatan harga yang disepakati. Ya, entah dengan sekian dinar, mau dicicil berapa kali, kemudian tuannya memberi kesempatan budaknya untuk kerja, nanti hasilnya dibayarkan ke tuannya dalam nominal tertentu, sudah ente bebas. Nah, padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga punya budak-budak yang dibebaskan saja, termasuk diantaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, ini ada satu orang budak, beliau sudah melakukan kesepakatan untuk mukatabah, membebaskan diri, tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu sepakat sama dia. Kalau harta yang kamu dapatkan dalam pekerjaan dari harta yang halal, maka Abu Bakar akan menerima dan memakannya. Tapi kalau seandainya harta itu bukan yang halal, maka akan ditinggalkan oleh Abu Bakar. Satu saat Abu Bakar sedang puasa. Budaknya ini datang membawa makanan. Kemudian langsung dimakan sampai yang dimakan cuma 1 lukmah saja. 1 lukmah itu cuma 1 suap saja. Baru ingat, karena tiap hari Abu Bakar bertanya kepada budaknya, ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Tapi hari itu lupa karena lagi puasa, kemudian ada makanan dimakan untuk buka, kemudian setelah itu baru ingat. Akhirnya ditanya, ini dapat dari mana? Maka dia mengatakan, ini siapa namanya? Si budak ini, takahantu bikahanatin finasin min ahlil jahiliyah. Aku jadikan dukun. Ini hasil aku mendukun. Seperti paranormal. Ya, aku jadikan korbanku orang-orang yang aku kenal dulu di zaman jahiliyah. Walastu uhsinul kahana ghaira anni khada'tuhum. Aku tidak bisa sebenarnya main perdukunan, sulap atau apa ini lagi viral nih kayak gini. Ya, ana enggak bisa seperti itu, cuman aku tipu mereka, kata budak ini. Nah, tapi kata Abu Bakar, subhanallah, dia ngamuk. Uffin laka kita antuhlikani. Celaka kamu, hampir kamu binasakan aku, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar masukkan tangannya untuk memuntahkan, tapi ternyata enggak bisa. Sampai dikatakan faqila lahu innaka
lan taf'aluhu hatta tashraba alaihi ma'an. Kamu tidak mungkin berhasil sampai kamu minum yang banyak, baru nanti bisa muntahkan. Akhirnya Abu Bakar meminta agar diambilkan air, minum banyak, kemudian disokok-sokok lagi sampai muntah semuanya. Semuanya kata orang-orang, kullu hadza min ajli luqmah. Semua usaha antum ini gara-gara satu suapan tadi. Beliau mengatakan bahwa aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Aku pernah mendengar Nabi SAW menyatakan bahwa daging yang tumbuh dengan bahan haram, maka tempat yang tepat adalah neraka. Maka dia tidak kata Abu Bakar, aku khawatir satu luqmah tadi akan berubah menjadi badanku. Ini kehati-hatian mereka sampai segitunya. Sekarang orang tidak peduli, mereka bilang apa? Cari yang haram saja susah. Itu yang halal-halal gitu. Ya, subhanallah. Padahal semua rizki kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla.